adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dari rumah hari ini. Tuhan berkati ibadah kami supaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo kita puji Tuhan dengan semangat. Sama-sama ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Mahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi, bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Terakhir, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Masih semangat? Ayo kita mau goyangin tangan kita sama-sama buat Tuhan. Semuanya tangannya ke depan, ke atas, ke samping, goyang-goyang. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Semuanya goyang. Lihat semuanya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik bisa ikutin gerakannya kakak-kakak yang ada di belakang Kak Yosua ya, sambil nyanyi yang kenceng buat Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyi, tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, bersama-sama. Putar lagi, bersama-sama. Hebat. Udah capek belum? Belum dong. Yuk kita menyanyi lagi. Kita mau gunakan tangan kita dan kaki kita untuk memuji Tuhan. Siap? Yuk.
Tuhanku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, diayunkan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku cincin punyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Wow, adik-adik semangat banget. Good job. Adik-adik, kita sekarang mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Yosua penasaran, kira-kira firman Tuhannya minggu ini apa ya? Yuk kita persiapkan hati sambil menyanyikan pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarkan cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarkan cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Lebih sungguh adik-adik, katakan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarkan cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biar firman-Mu itu, biarkan firman-Mu itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, biarkan cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik yang manis, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kesempatan menyanyi untuk Tuhan. Sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bantu supaya kami mengerti firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Kingdom Kid. Perkenalkan, nama kakak Kak Titin. Wah, apa kabar nih adik-adik Kingdom Kid? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Wah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak ajak semua adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk kami sungguh-sungguh mendengar fokus akan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Supaya kami mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau kami kerjakan di waktu-waktu ini. Kami siap dengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, kakak langsung cerita nih adik-adik. Waktu itu ada seorang nabi yang bernama Samuel dikasih tugas nih sama Tuhan. Nah, tugasnya adalah dia harus memberi pengurapan. Wah, memberi pengurapan kepada siapa adik-adik? Wah, Kak Titin lanjutin ya. Samuel itu adalah seorang yang dikaruniai hikmat dan urapan Roh Kudus adik-adik. Samuel dapat perintah untuk mengurapi. Mengurapi siapa? Mengurapi Raja Israel yang berikutnya. Wah, tapi tahu nggak adik-adik? Waktu Samuel dapat perintah dari Tuhan, Samuel mengalami dilema. Kalau bahasa sekarang itu galau adik-adik. Dia harus menaati firman Tuhan untuk pergi nih mengurapi seorang yang bernama Daud yang menggantikan Raja Israel. Nah, tapi kalau Samuel terus terang atau ngomong jujur nih adik-adik, Samuel akan dibunuh. Iya nggak adik-adik? Dan ternyata ketika hal itu Samuel tahu, Samuel sungguh-sungguh minta hikmat dari Tuhan adik-adik. Supaya hikmat Tuhan itu menolong Samuel untuk menyatakan hal yang tepat dan apa yang harus dilakukan. Dan benar adik-adik, Samuel diutus Tuhan untuk mengadakan upacara persembahan korban. Nah, Tuhan bilang nanti di tengah-tengah upacara persembahan korban itu Tuhan akan menyatakan siapa orang yang akan diurapi. Wih, di tengah-tengah upacara tersebut benar loh adik-adik, Tuhan menyatakan pengurapannya. Hikmat Tuhan juga nyata adik-adik atas Samuel. Yang harusnya gini, Samuel itu harus mengurapi siapa? Wah, dan ketika dia bertanya kepada Bapak Isai, siapa dari anak-anak semuanya yang akan diurapi oleh Samuel? Ternyata pada saat itu yang terpilih adalah Daud. Wah, kenapa Daud terpilih? Karena Daud adalah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan jelas kriterianya Tuhan dengan kriteria manusia itu berbeda adik-adik. Nah, ayatnya ada di adik-adik di 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik, orang yang dipakai Tuhan pasti akan mendapatkan karunia hikmat dan urapan roh. Tanpa hikmat, pelayanan kita itu gak akan berjalan dengan maksimal adik-adik. Dan jika kita tidak berhikmat dan kita tidak menerima urapan Roh Kudus, kehendak Tuhan tidak bisa terlaksana sempurna adik-adik. Nah, maka itu adik-adik, pengurapan roh dan hikmat itu sangat penting. Bahkan pengurapan Roh Kudus itu dilakukan oleh orang-orang yang gini, yang Tuhan sudah pilih.
kenapa pengurapan Roh Kudus itu penting dan hikmat Tuhan itu penting? Karena gini, kalau kita tidak ada pengurapan roh dan hikmat Tuhan, pelayanan kita cuman pelayanan biasa-biasa aja adik-adik. Bukan pelayanan yang benar-benar untuk Tuhan. Kalau sekarang Kak Titin boleh bilang, jadi hanya sebagai syarat agamawi saja adik-adik, bukan pelayanan untuk Tuhan. Wah, akhirnya Daud diurapi Tuhan melalui Samuel. Dan saat Daud terpilih dan diurapi, penyertaan Tuhan, roh Tuhan itu sangat jelas dalam kehidupan Daud. Di ayat 1 Samuel 16 ayat 13b bilang gini, berkuasalah roh Tuhan atas Daud ketika Daud diurapi oleh Samuel, dan pengurapan itu nyata. Ternyata adik-adik, roh Tuhan pun undur daripada Saul. Setelah itu, kenapa sih Kak Titin pengurapan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih? Nah, Kak Titin mau kasih tahu, memang benar adik-adik, pada masa perjanjian lama, Roh Kudus belum dicurahkan dalam hati setiap orang secara permanen atau tetap. Roh Tuhan diberikan atau dicurahkan kepada orang-orang pilihan untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, mereka yang tidak taat adik-adik, Tuhan juga akan memberikan apa? Roh Tuhan akan undur daripadanya seperti Raja Saul ditolak oleh Tuhan. Nah, apa yang nyata buat Samuel dan Daud seharusnya nyata pula buat kehidupan adik-adik di waktu-waktu sekarang. Terlebih Roh Kudus sudah dicurahkan di hati setiap orang percaya. Dan yuk Kak Titin ajak buat adik-adik, kita mau andalkan pimpinan Roh Kudus dan minta hikmat Allah dalam pelayanan, agar dengan cerdik dan tulus kita menjadi berkat bagi sesama kita. Wah, itu pesan firman Tuhan hari ini. Ayatnya ada di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yuk adik-adik, Kak Titin ajak untuk adik-adik harus minta hikmat Tuhan, harus minta kecerdasan sama Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang cerdik, orang-orang yang tulus, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kak Titin ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang cerdik, kami mau menjadi orang-orang yang berpikir tajam, kami mau menjadi adik-adik yang berhikmat. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan itu dalam hidup kami, dan kami akan melakukan dan mengerjakan firman Tuhan secara sungguh-sungguh, supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi berkat buat teman-teman sekolah kami, menjadi berkat buat keluarga kami, bahkan menjadi berkat untuk keluarga besar kami. Dan kami percaya apa yang Tuhan firmankan hari ini, kami bisa mengerti dan kami dapat memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan di waktu-waktu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.